Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai roti tawar, roti gandum. Ini cocok untuk diet karena seratnya banyak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, makanan ini sungguh lezat. Pertanyaannya, kalau saya sedang berpuasa, dan ini misalnya puasa kita adalah Jumat Agung, apakah kita tidak boleh makan roti ini? Apakah kita sungguh-sungguh walaupun pingsan kita harus tidak boleh makan? Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat sedang ada misa Jumat Agung, bukan misa ibadat jalan salib di pagi hari. Kemudian sorenya juga ada Jumat Agung. Karena mungkin berpuasa, maka ada seorang umat yang sudah usia sebetulnya tidak wajib puasa, tapi beliau puasa, tiba-tiba jatuh pingsan. Lalu pertanyaannya, apakah tidak boleh dikasih teh yang penuh dengan gula supaya dia siuman lagi karena dia sudah berkunang-kunang puasa? Apakah tidak boleh ketika baru ibadat Jumat Agung dibawa keluar ke semacam unit kesehatan di gereja itu, kemudian kita kasih makan roti gandum atau roti apa saja? Kan aturannya Jumat Agung harus puasa. Kan aturannya Jumat Agung harus mengenang Yesus yang disalibkan dan wafat. Tidak boleh berfoya-foya dengan makan, minum apalagi manis, makan apalagi yang enak-enak. Itu pertanyaannya. Cocok dengan Injil hari ini. Hari ini kita bersama gereja memperingati Santo Bonaventura, seorang uskup dan pujangga gereja. Dan hari ini kita membacakan Injil yang menarik. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi yang kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat, yaitu memanen, karena memang memanen atau memungut gandum itu tidak boleh pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali hanya oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Maka saudara-saudari yang terkasih, orang Farisi melihat Yesus dan murid-muridnya mengambil bulir gandum karena lapar dan kemudian memakannya. Dan aturan memang hukum Taurat, hukum Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditulis item-itemnya. Salah satunya adalah memanen gandum. Maka ketika mereka mengambil bulir gandum walaupun hanya sedikit, kemudian memakannya hanya untuk mengganjal perutnya yang lapar, para orang Farisi sudah protes karena kerjanya mencari kesalahan Yesus dan murid-muridnya. Dan akhirnya Yesus menegur mereka.
Daud yang kamu bangga-banggakan itu, ketika lapar dengan pengikutnya, apa yang dilakukan? Dia masuk bait Allah yang menurut hukum Tauratmu, makan roti yang hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Apakah kamu mengkritik Daud dan pengikutnya pada waktu itu? Kamu pasti tidak, karena kamu mengagumi Daud sebagai raja dan nabi. Lalu ketika para imam-imam mereka bekerja pada hari Sabat di bait Allah, dan kamu tidak protes juga, mereka melanggar karena mereka dibutuhkan di situ. Maka yang ada di sini lebih besar dari Sabat itu sendiri, yaitu Yesus, Anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat dalam hidup sehari-hari, kadang kita menemukan orang-orang yang maunya hanya menyalahkan orang lain saja. Dia mencari kesalahan. Pokoknya apapun yang dia buat harus disalahkan. Kenapa kamu dan muridmu begini, begitu? Kenapa ini, kenapa itu? Sementara mereka sendiri, kalau melanggar Sabat, mereka mengexcuse diri. Mereka memaafkan diri mereka sendiri. Dan ini yang menjadi kritik oleh Yesus kepada mereka. Sebab yang kukehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Yang kukehendaki adalah orang yang mohon ampun, yang merasa diri berdosa, tidak sempurna, supaya akhirnya berkembang lebih daripada orang yang sudah merasa diri pantas, beres, melakukan detil-detil hukum Taurat, melakukan aturan-aturan, walaupun dia melanggar aturan yang tidak tertulis yang lebih tinggi lagi, yaitu hak-hak asasi manusia. Sudahkah kita juga memperlakukan orang lain tidak hanya sesuai dengan aturan-aturan, tetapi sesuai dengan hukum kodrati yang membuat manusia menjadi dimanusiakan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.